Kalau power pasti di Geek ya, karena mereka lebih nyaman dengan unit seperti ini. Kayak Hellcard kita sudah sering lihat mereka bawakan. Cuma aku penasaran dengan stun yang lepas dan sepertinya stun ini nggak ada jawaban sebenarnya. Wah, seru banget Pak Pulung. Oke, kalau begitu. Ini namanya kaget dibalas kaget. Iya. Kaget dibalas kaget. Caster udah menggap-menggap juga tadi ngelihat bagaimana kaget ataupun kejutan yang diberikan. Jadi langsung saja. EPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. Welcome to Mobile Legends. Yup. Dan, lampu Godland ternyata. Bukan lampu-lampu Oke, lebih lagi nih. oke. Seru nih. Sebenarnya konsepnya ya mirip-mirip sama Ruby Godland ya Om ya. Betul. Naruh fighter di sana yang punya damage juga, yang punya CC juga. Ya, tapi ini lapo ya bedanya. Oke, let's see lah. Penasaran sebenarnya Wah. untuk- Ini dual gold yang jujur sih aku belum pernah lihat sih. Dual gold antara lapo ya dengan Iya. Sun. Di Godland lagi. Di gold Ini masalahnya. baru loh ini. Web. Apa yang terjadi? Sedikit lagi tersisa. Boy, masih bertahan. Oke, Aboy masih punya wings by wings untuk mundur. Tapi cicilan dari purple buff yang dilakukan oleh Baloiski ini akan semakin mempercepat pattern farming dari Make Kids. Oke, kita melihat dari emblemnya dulu deh. Dari Kensinski sebagai Gold Lane Sun. Emblem assassin dan ada 2 sepatu di sana. Plus quantum charge yang dipakai. Yap, sementara Toy sekarang di crack bisa-bisa. Tapi Dengan bayangan-bayangan itu. Sebenarnya kayaknya react-nya aja biar Godland atau marksman-nya nggak terlalu kalah sama Sunnya nggak jauh. Itu disakit banget Pak Loy, hampir saya tadi bisa mendapatkan ke arah range. Biar aman ya di bawah ya. Karena regionnya kan tebel banget tadi. Buat Toy sendiri menggunakan Iya, Breath Smite ada, terus juga Emblem Fighter tadi. berarti ini benar-benar titik info damage-nya ada di Zunesh ya Om. Dan Rings mungkin. Oke. Tapi ya biar bertahan aja, tapi Aduh, Make Kids oke. Berhasil ditabrak dan di-knock down. Bahkan tuh sekarang Zunes belum mau mendekat. biasanya kita bisa ngelihat kombonya tuh Baxia Selena kan. Tabrak, kena lele, double stun, cepet rotasi. Sekarang Hellcurt yang damage-nya lebih gede. Betul, Baxia Hellcurt. Kemarin kita lihat Baxia Franco. Wow. Ini dia sesuatu yang wow buat hari ini ya. Dimana game kedua sama-sama membawakan unique draft juga. Turtle-nya memang spawn, tapi secara lebih tegang dengan Geek sementara waktu. Yap, dan Baloiski masih berhasil untuk bisa menyamakan diri kembali. Yap, masih aman aja. Yap, dan Tapi Res Turtle- masuk ke dalam perebutan. Apa yang akan terjadi? Petra Strike langsung dikeluarkan. Guna untuk bisa mendapatkan ke arah sana, tapi Turtle berhasil didapatkan. Bahkan sekarang Riz menjadi satu korban pula. Dari RRQ, Idok berusaha untuk bisa kabur untuk kedua kalinya. Idok berhasil diambil. Dan Baloiski udah mengantongi 3 poin kill. Memang turtle-nya didapetin sama Zunes tapi wow, apa yang dilakukan oleh Geek Fam, pembalasannya cukup membuat mereka ya masih terbilang cukup unggul Om. Iya, dan masalahnya ini pasti dari Geek sendiri. Mereka memainkan Baloiski Hellcurt yang akan punya perfectal pasif. Ya. Dulu pas kita metode hyper carry season 5 kayak begini om. Oh iya. salah ya. Iya kan, Betul. kanan kirinya ya. Kan, ya. Tapi nggak ada Sun sama Lapus kan? Pasti nih Tapi saya gak nih. sun lampu juga. Sun Lapus nggak ada deh. Tapi Kalau nggak Sun apa-apa, Ruby seru. mungkin pernah gitu. Gak apa-apa, seru. Weh, Weh, Riz, what? What? Been slain. Meledak. Wah, Langsung jedak-jeduk abis itu. meledak. Meledak. Lampu kakak gitu ya. Lampu kakak. Oke, let's go. Meledak soalnya itu kena level ignition. Buset, Wah. dikebukin sakit banget, Toy. Berusaha untuk bisa menyamakan kembali. diri, Black Fighter. Berusaha untuk bisa membalikkan keadaan, tapi sia-sia. Ini ketemu summoner kayak gini sih agak puyeng ya. Ya karena langsung dilompatin di Petrified, ditembak juga dengan Hellcurt. Yap, sementara sekarang Junes malah terbuat. Apa yang terjadi? Kehilangan arah ke RRQ. Kombinasi sisi yang begitu mengerikan. Bahkan even seorang assassin gak bisa balik lagi. Kayaknya bener-bener kaget deh. Yap, dan sekarang Baloiski masih berusaha untuk bisa menyamakan diri. Tapi The Wave Dragon tadi berhasil langsung mendapatkan karena Baloiski. Akhirnya ada 1 poin game berhasil dikantongi oleh RRQ. Idok berusaha untuk bisa kabur. Tapi pada berbeda, Fatal Guardian Res gagal untuk bisa mendapatkan karena kick. Dan lihat Gopsnya punya space untuk nge-cut wave minion. Berarti akan ada kesempatan untuk bisa mencicil lagi altar top turret Om. Sangat ya. Full plating, terus juga dapetin top turretnya dan di bagian bawah Kenji cuma nunggu di rumput nih. Kalau memang ada kesempatan dia bakal pakai Petrinya untuk berusaha mendapatkan poin kill. Iya, in entrance-nya Sun ini nggak enak om. Minimal. Datang ramean, gebukin, kabur gitu. Ya, yang kabur 1 yang tinggal 2 gitu. Iya. Oke, tapi setidaknya ada nafas untuk RRQ. Mereka bisa secure objektif karakter turtle-nya juga. Dan heptasis dari Baloiski sudah selesai. Ini Rins harusnya akan menjadi targeting yang paling empuk sih untuk Baloiski.
Tapi Om, Oh. kenapa harus diikuti juga? Tapi sabar dulu, race-nya berusaha untuk bisa mundur. Apakah ini emang harus diikuti dengan satu God Laner Fighter juga Om? Mungkin lebih amannya iya ya. Dan mereka lebih pilih yang sustain ya buat domain ini. Kayak tadi kan emblem dari Toy sendiri itu emblem yang bisa lifesteal atau life steal. Oke. Tapi ini juga kembali lagi sebenarnya tukar-tukeran ya. Kalau kemarin kita ngelihat Gatot kacanya di ROM, cowoknya di XP, sekarang balik lagi nih cowoknya di ROM. Gatot kaca yang di XP yang kita lihat sinkronisasinya masih belum kelihatan. Dan Toy, Oke, Kenzie ngelihat ada beberapa pemain udah mulai berkumpul situ akan dia melompat ke area terdepan. Rince yang bahaya Enggak, Kenzie masih aman. aduh. Dan itu dia! Berhasil terbakar Rins. Bisakah dia menyelamatkan diri dan Rins yang pun masih berhasil selamat kali ini. hati-hati ya, rumputan ini berbahaya loh. Yap, bahkan mereka sekarang menargetkan ke tempat berbeda di mana Idoknya dengan satu cycle naik berusaha untuk bisa kabur tapi masih berhasil diambil pula oleh dua orang dari Geek. Yap. Ini cepet banget rotasi yang bisa dilakukan sama Geek loh. Roamernya aktif banget, rotasi make it-nya cepet. Aboynya juga punya wings by wings dan sekarang invite ke arah purple buff juga udah dilakukan. Yap, Aboy join ke dalam pertempuran. Dan mereka berhasil tadi mendapatkan karena purple buff tersebut sementara sekarang make it-nya. Udah ada satu bantuan, Res dengan satu repetition di dalam tubuhnya. Res bisa gak ada bertahan? Tidak bisa. Toy berusaha dengan satu Brave Fighter. Langsung saja berusaha untuk bisa mengusir karena beberapa player. Tapi ada satu curtain call. Ditendang Vengeance, gak sanggup untuk menahan. Yap, tapi lihat Damage yang dihasilkan. atasnya didorong sama Baloiski. Itu dia ya. Itu kan nomor dari damage juga ya. Romernya bisa jalan kemanapun juga. Bisa milih mau panjangin lane atau mungkin mau untuk join team fight. Dan mobilitas. Ini kunci utama dari permainan Geek sekarang adalah mereka punya mobilitas. Yap. Dari Hellcurt yang punya movement speed ekstra ketika dia hilang dari pandangan. Wings by wings dari Parsha. Yap. Ini ntar Kenzie kalau udah semakin punya item lagi makin bahaya loh ini. Iya terus juga ini Rinsnya capek nggak sih? Mukulin gak taunya ternyata itu. Wah sakit banget itu untuknya ada bantuan tadi dari Res Ande. Kalau Wah. tidak ada Rins tidak akan selamat. Waduh, bagus banget Aboy tadi. Sementara sekarang di area Turtle, tidak ada lagi Legendary Strike. Aboynya tertangkap basah, Aboynya berhasil diamankan. 4 player tadi berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Idok dan ada pertukaran terjadi. Tapi Res, 4 drop Guardian, Baloy dikejar. Resnya pun berhasil ada di bagian belakang dan Nightfall langsung dikeluarkan pula. Tapi ternyata berhasil diamankan pula oleh pemain dari Ararki di mana Zunes berhasil kabur. Steal yang bagus banget dari Zunesh. Gelap loh itu. Retributionnya bagus banget ya, sneak tadi di area rumputan atas dan perfect turtle buat RRQ. Ternyata. Yang ngebuat akhirnya dari gapnya juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Yep. Tapi item-item dari Kenzie juga sudah mulai tampak ya. Kayak dia punya Rapid Boots tadi, terus ada Windtalker juga yang berhasil diselesaikan. Dan topnya nih masih diisi dengan Hellcurt dari Balo yang sangat mengganggu. Split push 2 arah, ini mau siapapun yang melakukan split push bisa banget buat Geek. Nah ini game fact by GoPay, ini menjadi debut Sun di MPL Indonesia Season 16 setelah terakhir kali digunakan oleh Verastic di Season 9. Saat EVOS kalah dari Bigetron. Lama ya? EVOS juga berarti. EVOS juga lagi. ya. Oke Sun ya, tapi ya oke. Season 9 ya berarti sekitar 7 season kita ngelihat. Iya, dan sekarang ketemu lagi di season 16. Setelah 3 tahun ya. Setelah Iya. 3 tahun loh. 3 Habis tahun. mengembara kayaknya sudah. Iya, mencari kitab suci ya. Udah sampai berarti ya. Udah pulang mengembara. Oke, tapi RRQ juga mereka nggak yang terlalu tertinggal banget, tapi Nah, mendadak berubah Kenzie. Langsung ditendang dengan satu wave dragon. Tapi Kenzie masih berhasil menyelamatkan diri. Bahkan untuk sekarang ada Shadow Kill dan dikeluarkan ada Kenzie. Kenzie tidak berkurang sedikit pun SP-nya. Di tempat yang berbeda. Toyla yang down. Kenzie diklaim habis-habisan. Butuh berapa player untuk bisa mendapatkan Kenzie. iya dan Toynya juga tumbang cukup jauh ya. Yep. Karena camouflage-nya ini loh dari Sun yang ngebuat akhirnya ini ngedistract banget. Apalagi damage dari Rins yang kalau misalkan ada di tim. Ini sakitnya Zunes. Berusaha untuk bisa mengamankan tadi karena satu monster jungle. Tapi Baloy. Ada Idok. Kejar ya. Dan Baloy. Oke. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Zunes. Uh-oh. Empat terong buat dia tidak ada kuat Shadow dan Resnya tertinggal di area belakang. Ya memang flicker dari Baloynya miss, tapi Zunes jalan pulangnya lagi-lagi dibegal. Yep, tidak ada jalan ya untuk bisa keluar, juga tadi tabrak langsung di belakang dengan Make-It. Dan Lord sudah mulai spawn dan tanpa keadaan dari Zunes, ini akan menjadi Green Lord. Dan Baloy. Ini dia Dark Nightfall. Baloy bukan ada balik arah, ditendang sekarang Baloy. Baloynya berhasil mendapatkan tapi ternyata masih ada sebuah pergerakan di mana sekarang Baloy berhasil langsung mengunci karena 2 player dan tempat berbeda. Ada sebuah hal yang memang dilakukan lagi oleh rekan-rekannya. Balik lagi untuk beli waktu ya, Iya. memancing pemain-pemain dari RRQ untuk ke arah dirinya karena dia basically ya roamer aja. Yep. Dan juga untuk spot time dari Baloy sendiri, ini akan dekat-dekatan juga dengan Lord nanti ya. Seandainya Lordnya juga bakal dibiarkan saja untuk melakukan slow push. Oke.
Pengorbanan dari Baloiski yang akhirnya berhasil untuk dimanfaatkan dengan secure-nya Kara Lord. Ya. Waduh, ini Mungkin- sekarang udah si Halbert lagi. Mungkin kalau terlihat sama adik-adik Epic di luar sana kan. Ngapain Baloi balik lagi kocak padahal. Sangat baik itu. Berkorban ya. Iya. Federal Strike Aduh, dikeluarkan, sakit banget. berhasil terusir mundur. Sakit banget sih itu Federal Strike satu kali tetes Rin sudah harus mundur. Iya, gue mau ngeliat kombonya Kenzie, ntar nih sekali masuk tuh gimana damage-nya ya. Tapi sekarang Zunes benar-benar langsung Wow. sakit banget Ritz-nya. Berhasil diamankan, tidak ada damage per second lagi. Waduh, Ya, jangan kan nunggu Kenzie, kita lihat Baloi lompat sekali aja udah serem. karena full damage kan. Dengan Demon Hunter Sword bahkan tadi udah disematkan juga di dalam tubuh dari Baloiski. Dan sekarang Lord dan push di arah bottom lane juga ini gak ada yang bisa menanggulangi bagaimana Kenziski terlalu free. Yap, Kenzie di bagian bawah ada satu holy defense yang benar-benar bisa didobrak pula oleh wave minion. Dan ya Zunes baru menyelesaikan War X dia. Dan lihat hanya bayangan dari Kenzinski tadi. Ini Dan lihat Baloi itu full attack item Malvictor. ini namanya adalah tipu daya. Betul. Karena pas lagi dipukul nggak taunya tuh clone ya. Clone, Clone ya. teknik. Iya. Makanya tapi ya sebenarnya kayaknya cheese pick yang terlihat so far cukup berhasil ya untuk Big Time. Konsil. Yap. Aboy. Oke, berhasil kau untuk bisa mendapatkan Kara Aboy, tapi Aboynya pun masih berhasil untuk bisa menyamakan diri, hanya saja shadow kill. Terbagi damage-nya, tidak menimbulkan impact yang begitu baik. Hanya saja Avatar Guardian tadi berhasil mendapatkan Kenzinski yang palsu. Tapi tempatnya berbeda, Gopsya berhasil memukul mundur karena beberapa player. Di tempat yang lain, Baloiski satu terakhir Zunes. Masih berhasil menyamakan diri, tapi tidak untuk Baloi. Kenziskinya palsu. Palsu, gimana? Yang asli masih penuh darahnya. Yang Pak. ya, Lucu banget ya. Kenziskinya palsu. ini mah yang asli ada onyetnya ini. Ada Gimana apa? ya? Ada tenyomnya. Iya, gimana? Kenziskinya palsu. Tapi in game-nya juga equipment yang terlihat ya. Ini Malefactor bahkan juga udah ada di Baloiski. Ya, dan Baloiski adalah yang terkaya ya dari pemain-pemain Geek Fam juga selisih 2000 karena ya dia akan mendapatkan poin kill. Waduh, ketendang kayak begitu guys. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi mendadak. Ada satu shadow kill. Damage terbagi. Apa Roguardian gambarkan siapapun. Tapi Rasnya masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Pada berbeda. Coba Zunes. lihat antara Becky dan juga Zunes berusaha menyelamatkan dan tidak bisa. Hidup. Satu terakhir. Masih ada dua player yang terjebak. Toy berusaha untuk bisa kabur. Toynya selamat tapi tidak. Untuk rest. Yap, dan tadi juga dari Make It yang berhasil untuk mendapatkan nyawa dari Zunes ya. 4 pemain kali ini yang terlihat juga. Bahkan dari Given, mereka bisa mendapatkan free ke area dari Lordnya. Menyisakan 2 pemain saja untuk RRQ juga nggak bisa berbuat banyak. Karena kebetulan bot laner mereka adalah typical fighter. Ya, fighter ya. Dan lihat tuh positioning dari si Baloi. Dia tidak membantu sama sekali untuk mendapatkan Lord. Tapi lebih memilih untuk menunggu siapa yang mau clear di bagian atas. Ada potensi untuk bisa menciptakan sebuah poin kill juga untuk dia. Dan let's see dari replay yang akan kita lihat bersama-sama. Memang mungkin ya di sini Gopsnya tumbang. Tapi untuk di bagian belakangnya Make It, targeting juga langsung berubah. Ngejar kemana bayangan dari Zunes. Tabrak ya. Dan juga akhirnya masuknya Baloiski terakhir-terakhir juga di situ benar-benar impact banget ya. Iya. Bagaimana kebijaksanaan tadi dari Make It juga ya. Itu Idok digertak juga tumbang om. Gak ada SP-nya lagi, tapi dia memilih ada 2 player lain om. Pegang semuanya. Ya karena memang sangat sulit tadi. Kalau memang mau kejar ke si Idok tadi, ada kemungkinan dia bisa kena outplay juga. Jadi better untuk hold untuk pemain yang bisa dapetin satu. Yap, sementara itu kita lihat bagaimana aksi dari Kenzie nih ya. Dengan pasukan-pasukan bayangannya. Hah, ini serangan-serangan yang belum pernah, yang jarang kita lihat nih guys. Action Pulse tadi. Tempat yang lain, Lord yang mendobrak masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ. Akan seperti apa lagi? Sun di bagian bawah mendorong. Yap, dan masih cukup aman ya dari RRQ. Mereka masih bisa defense juga tanpa kehilangan satu base turret pun. Di arah tengah juga inner turret yang masih bisa ditahan. Tapi si Halbert pula sekarang telah menjadi item keempat untuk Baloiski om. Oke. Sebenarnya 3 lane ya, atau mungkin split push bisa dilakukan juga dengan Gig. Tapi secara potensi untuk melakukan defense, Toy ini lumayan cepat juga sebenarnya untuk bisa clear bayangan-bayangan atau klon teknik dari Sun. Jadi ya kita masih harus menunggu siapa yang akan membuat kesalahan dulu. Tapi Gig so far dengan Cici dan juga Hellcat yang sekaya ini, kayaknya agak sulit untuk bisa memancing. Yap, oke. Berhasil menabrak tadi Kara Idok, sementara race-nya masih berputar di dalam area tersebut. Toynya sedikit lagi yang tersisa.
Red Fighter masih standby, sementara sekarang Aboy masih berputar di bagian belakang. Oh, Mekitnya mancing kah, tapi Zunes akan mencari angle yang lain Yap, sepertinya. berhasil mendapatkan karena purple buff. Zunes tidak bisa mendekat. Ada satu lagi. Federizer, tapi apa yang terjadi? Resnya maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa menghabiskan seluruh source yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek. Sementara sekarang di Dark Knight Bola sudah dikuangkan pula. Toy, Red Fighter dibalas. Kenzie balik langsung maju ke area terdepan. Bahkan sedikit lagi Idok menjadi korban. Dan Toy-nya pun langsung mendapatkan gop sampai terjadi gop. Vengeance dikeluarkan. Masih berhasil selamat. Diacak-acak. Dan bahkan tadi ada Winter yang nahan adanya damage dari Zunes. Ya, ini dia apa yang terjadi. Lagi? Ini Enggak. benar-benar udah kena tipu habis-habisan nih. Baloy hampir saja. Sementara Kenzie. Oh! Kukira Paiwan tapi ternyata Tenyem bawa kawan kali ini. Yang bawa kawan. Zunes dikejar. Oh, no. Zunes. Selesai Zunes. Triple kill. Triple Ditutup kill. oleh Kenziski dan harusnya ini akan menjadi kemenangan kah untuk Geek Fam. Oke, 2-0 kau untuk Geek. Karena masih ada Idok. Tapi web minion berhasil mereka bawa Idok yang berusaha untuk bisa menyelamatkan. Tapi tidak bisa kah. Satuan terakhir. Masih ada Toy. Yang menyelamatkan RRQ. Wow, dan fokus untuk clear juga hanya satu katapult terakhir ini nggak cukup. Dan membutuhkan Lord lagi, tapi lihat Wah. perbedaan goldnya Om udah hampir ke angka 10.000. Gold difference, terus juga lihat bagaimana farming speed yang dimiliki dengan Sun di sini. Dengan low HP akan mengisi lagi ketika mendapatkan Lord. Dan ini mereka dapetin objektifnya tanpa ada kekurangan satupun. Wah, ini rumput deg-degan gak sih? Betul. Dan Dekat sekarang gue tersini. udah dapat. Beta buka ambus, saya yang mampus, itu kan bahaya. Takut gitu. Beta buka rumput, beta diseruput. Nah itu, beta bukan rumput. Diseruput HP-nya. Bener, beta bukan rumput, beta kukut. Terus. Tapi Lordnya sekarang udah langsung mencoba untuk dikawal oleh Geek Fam masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Oke, Bayangkan. ini udah waktunya. Aduh. Bayangkan lagi, ditipu mentah-mentah. Bahkan sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Satu besar berhasil dan juga kembali dan Riznya dan Mempersak udah langsung hilang walaupun balas untuk Narin udah langsung menghilang pula. Tapi Rez yang pada berbeda, Reznya masih berusaha untuk bisa mendapatkan Karaboy. Bisa kan dia bertahan, tapi setidaknya Best dihancurkan. Wow, dan 2-0. The King Slayer is back. Redemption berhasil untuk kembali didapatkan. Karakteristik yang unik. Cheese Pick menjadi satu jawaban. Sun Gauntlet kembalinya pula Hellcurt dari Baloyski. Yang tidak kembali diduga-duga oleh RRQ akhirnya menelan pil pahit 2-0 tanpa balas. Wah, itu dia ya. Dan juga